Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Putri Hanifah. Aksi pamer seorang penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP yang mendapatkan paspor Inggris untuk anaknya menuai kontroversi panjang. Pelaku bernama Dwi Sasetianing Tias merupakan penerima beasiswa bergengsi dari pemerintah Indonesia untuk jenjang master di Delft University of Technology di Belanda. Namun unggahan DS di media sosial dinilai menyakitkan banyak warga Indonesia. Di balik kepintaran intelektualitasnya, DS dianggap mencoreng harga diri negara dan ratusan juta warga Indonesia yang berkontribusi dalam program beasiswa tersebut. Dampak unggahan DS pun memunculkan beragam kontroversi lainnya. Namun puncaknya pemerintah melalui Kementerian Keuangan hingga Kementerian Hukum Republik Indonesia angkat bicara mengenai polemik ini, pemirsa. LPDP merupakan program beasiswa yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan ya pemirsa, sehingga beasiswa ini sudah pasti didanai oleh pemerintah. Lalu dananya apakah dari masyarakat? Jawabannya iya, karena dana beasiswa LPDP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara pajak adalah komponen terbesar dalam penerimaan negara. Artinya, pajak masyarakat menjadi fondasi pembentukan dana abadi LPDP. Sehingga wajar tindakan yang dilakukan DS menyinggung banyak orang ya pemirsa. Aksinya tersebut pun sampai ke telinga pemerintah. Dan Kementerian Keuangan selaku pengelola LPDP mengeluarkan respons tegas berupa sanksi pengembalian uang beasiswa. Termasuk biaya pendidikan dan biaya hidup dari suami DS yang nilainya ditaksir mencapai sekitar 5 miliar rupiah. Loh, kenapa suami DS yang dikenai sanksi? Secara peraturan DS sudah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang beasiswa kepada pemerintah karena sudah memenuhi kewajibannya untuk berkontribusi di tanah air atau dikenal sebagai skema 2N+1. Skema tersebut mewajibkan setiap alumni jenjang magister maupun doktor untuk mengabdi di Indonesia dengan durasi 2 kali masa studi ditambah 1 tahun. Dan DS sudah melakoni kewajiban tersebut, bahkan membuat platform bisnis ramah lingkungan bernama Sustaination. Nah, kembali lagi ke suami DS yang bernama Arya Iwantoro. Ternyata ia juga penerima beasiswa LPDP untuk jenjang magister dan doktor di Utrecht University, Belanda pada periode 2016 hingga 2022. Rampung pendidikan, Arya bukannya kembali ke Indonesia dan berkontribusi. Ia justru mangkir dan bekerja sebagai peneliti pasca doktoral di University of Exeter, Inggris pada 2022 hingga 2024. Karirnya berlanjut dengan merapat ke University of Plymouth sejak Januari 2025 hingga memperoleh status permanent residence atau PR. Fakta bahwa ia kini menetap secara permanen dan bekerja di Inggris, ditambah pasangan suami istri ini memanfaatkan status PR sebagai landasan hukum status kewarganegaraan anaknya. Jelas melanggar kewajiban pengabdian dan etika kependidikan. Menyikapi temuan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa meminta yang bersangkutan mengembalikan dana beasiswa dan memasukkannya ke daftar hitam atau blacklist di pekerjaan instansi pemerintah. Ini termasuk bunganya, Bu. Jadi bukan uang kita kan kalau saya taruh uang itu di bank juga ada bunganya kan. Dengan treatment yang fair. Saya harapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP ya kalau mau nggak seneng ya nggak seneng, tapi jangan menghina-hina negara lah. Yang begitu kita itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya begitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. Di sisi lain, Direktur Jenderal Administrasi Hukum AHU Widodo
menilai tindakan DS terhadap anak berpotensi melanggar hak perlindungan anak. Karena jika melihat dari segi usia, anak DS belum pada masanya untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri. Beasiswa LPDP mewajibkan penerimanya untuk kembali dan berkontribusi di dalam negeri. Dan mayoritas awardee atau penerima beasiswa ini menjalankan kewajibannya dengan baik loh pemirsa. Bahkan peminat LPDP pun tidak menunjukkan adanya penurunan setiap tahunnya. Apa saja syarat agar bisa mengenyam beasiswa LPDP ini? Sedangkan kewajiban utama penerima beasiswa LPDP ialah melaksanakan 2N+1. Namun demikian LPDP masih memberikan fleksibilitas mengenai tanggung jawab awardee. Penerima beasiswa diperbolehkan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi di luar negeri dengan izin khusus dan selama masih dalam periode pengabdian. Kesempatan bekerja di luar negeri juga dimungkinkan asalkan berstatus sebagai aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, serta pegawai BUMN yang mendapat penugasan resmi dari instansi masing-masing. Alumni yang bekerja di organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank, IMF, atau FIFA pun diperbolehkan. Melalui skema dan peraturan tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh negara benar-benar kembali dalam bentuk karya dan pengabdian. Beasiswa ini bukan hanya soal mimpi seorang individu, melainkan investasi kolektif untuk masa depan Indonesia. Pemirsa, itu dia perantara episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Putri Hanifah pamit undur diri. Sampai jumpa.